Marco menuju kepada Rizky Ridho dan juga Mauro. Betul pemirsa, tapi langsung hebohkan Asia, Madam Pang tak disangka ikut berikan komentar super berkelas soal hasil mengagumkan Indonesia bantai Chinese Taipei malam ini 6-0 tanpa balas. Bahkan sampai sebut, ini bukan soal tim lawan lemah tapi memang kualitas Indonesia sudah meningkat jauh. Belum tentu Malaysia bisa menang mengagumkan seperti Indonesia malam ini. Wah, wah, wah. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Laga FIFA Matchday September 2025 antara Timnas Indonesia versus Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jumat malam ini menyisakan decak kagum dari berbagai penjuru Asia. Bagaimana tidak, skuad Garuda tampil menggila dengan membantai lawannya tanpa ampun. Angka akhir laga 6,0 untuk Indonesia, sebuah performa brutal yang jarang terlihat di level internasional. Yang mengejutkan, kemenangan luar biasa ini tidak hanya jadi sorotan media Indonesia, tetapi juga sampai ke telinga Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Fatih yang dikenal sebagai figur elegan sekaligus berkelas di sepak bola Asia Tenggara. Dalam sebuah wawancara dengan media Thailand usai menyaksikan pertandingan, Madam Pang memberikan komentar super berkelas yang membuat publik ASEAN terhenyak. Ia menilai kemenangan telak Indonesia bukan karena lawan yang lemah, melainkan karena kualitas Garuda sudah terlalu jauh lebih kuat. Saya menonton permainan Indonesia melawan Chinese Taipei dan saya harus katakan ini sangat mengagumkan. Ini bukan soal lawan yang lemah. Fakta sebenarnya adalah Indonesia kini sudah bermain di level yang berbeda, kata Madam Pang dengan tegas. Menurutnya, performa Garuda malam itu menunjukkan betapa standar sepak bola Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, ia secara belak-belakan menyebut bahwa Malaysia pun belum tentu bisa tampil segacor Indonesia. Kalau kita bicara ASEAN, Indonesia saat ini sudah berada di puncak. Mereka menunjukkan kekuatan yang bahkan negara lain, termasuk Malaysia, belum tentu bisa tiru. Sepak bola mereka makin berkelas, makin matang, dan sulit dibendung, tambahnya. Komentar Madam Pang tidak berhenti sampai di situ, ia juga menyinggung bagaimana Indonesia bahkan tidak menurunkan skuad terbaiknya malam ini. Menurutnya, kemenangan telak dengan hanya menggunakan pemain pelapis adalah tanda bahwa kedalaman skuad Garuda kini sangat luar biasa. Yang lebih mengejutkan, komposisi tim Indonesia malam ini bukan yang terbaik. Mereka menurunkan banyak pemain pelapis, namun hasilnya tetap luar biasa. Bayangkan jika skuad utama mereka yang bermain penuh, mungkin skor bisa lebih besar lagi, ujar Madam Pang dengan nada kagum. Pernyataan ini sontak menjadi sindiran elegan untuk negara-negara ASEAN lain yang selama ini sering meremehkan Indonesia. Ia menegaskan, Federasi sepak bola di kawasan harus mulai belajar banyak dari langkah-langkah berani yang diambil Indonesia. Federasi mereka PSSI berani berinvestasi, memberi kesempatan pemain diaspora dan membangun tim dengan serius. Hasilnya bisa dilihat malam ini. Itu bukan kebetulan, melainkan buah dari kerja keras, ungkapnya. Madam Pang juga menyoroti bahwa kemenangan atas Chinese Taipei ini lebih dari sekadar laga uji coba.
Menurutnya, hasil ini adalah modal besar Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Garuda akan berhadapan dengan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Irak. Bagi saya, ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah pesan kuat bahwa Indonesia siap menantang tim-tim kuat Asia. Mereka tidak hanya akan jadi pesaing di ASEAN, tapi juga bisa menjadi representasi Asia Tenggara di level dunia, tutur Madampang. Tak lupa, ia menyebut bahwa Indonesia kini membawa harapan baru bagi sepak bola kawasan. Jika Garuda mampu melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka sepak bola ASEAN akhirnya bisa punya wajah baru yang disegani. Ucapan Madampang seolah menegaskan bahwa rivalitas klasik antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia kini menemukan babak baru. Alih-alih hanya bersaing di Piala AFF, kini mereka melihat Indonesia melompat jauh dengan visi besar menuju pentas dunia. Indonesia sudah memberi contoh nyata, kalau kita ingin sepak bola Asia Tenggara dihormati, kita semua harus belajar dari mereka. Ini bukan sekadar soal pemain bintang, tapi soal manajemen, strategi, dan mentalitas untuk terus maju, tutup Madampang. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka dan dipastikan hoax. Ini bertujuan untuk mengedukasi penonton agar tak mudah percaya pada berita yang tak jelas sumbernya. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat timnas Indonesia, ternyata tidak masuk dalam daftar 25 pemain Oxford United yang akan mengarungi laga-laga penting hingga 25 Januari 2026 mendatang. Informasi ini diungkapkan oleh Oxford Mail setelah pelatih Oxford United, Gary Rowett, merilis daftar resmi pada Jumat, 5/9/2025 dini hari WIB. Dalam daftar tersebut, publik sepak bola Indonesia tentu langsung mencari nama Marcelino. Namun, hasilnya nihil. Justru, pemain Indonesia lain, Ole Romeni, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan cedera, masih tercatat masuk dalam daftar. Padahal, Ole Romeni sendiri diperkirakan baru bisa pulih paling cepat pada Oktober 2025. Kabar absennya Marcelino dalam daftar 25 pemain sempat menimbulkan spekulasi. Namun, ternyata ada alasan jelas di balik keputusan tersebut. Bukan karena dicoret atau tidak dipakai, melainkan karena faktor regulasi usia. Marcelino yang lahir pada 9 September 2004, 20 tahun, masih masuk kategori pemain U21. Sesuai aturan divisi Championship Inggris, pemain berusia di bawah 21 tahun tidak wajib masuk daftar 25 pemain yang didaftarkan klub. Artinya, meski tidak tercantum secara resmi, Marcelino tetap bisa dimainkan kapan saja oleh Oxford United, baik di liga maupun kompetisi lain. Hal ini menjadi peluang besar bagi Marcelino. Ia hanya perlu terus tampil menonjol, baik bersama tim U21 Oxford United maupun ketika berlatih bersama skuad utama. Jika performanya stabil, pintu ke tim senior akan selalu terbuka. Bukan hanya Marcelino yang tidak masuk dalam daftar, ada beberapa pemain muda lain yang juga berada dalam situasi serupa, seperti Josh Johnson, Jacob Knightbridge, Gatlin Odonkor, dan Brody Spencer. Mereka semua memiliki kesempatan untuk diturunkan kapan saja tanpa perlu terikat regulasi pendaftaran 25 pemain. Dengan demikian, absennya Marcelino di daftar bukanlah pertanda buruk, melainkan sebuah tantangan untuk membuktikan diri agar bisa menembus skuad inti di laga-laga penting. Di sisi lain, kondisi Oxford United di awal musim divisi Championship 2025 6 tahun memang jauh dari kata ideal. Dari 4 pertandingan pertama, klub yang dijuluki The Youths hanya mampu meraih 1 poin. Hasil buruk ini menempatkan mereka di posisi ke-22 klasemen sementara atau masuk ke zona degradasi. Jika tren ini terus berlanjut hingga akhir musim, Oxford United, klub yang sahamnya dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terancam turun kasta ke divisi lebih rendah.
Situasi ini tentu menjadi tekanan tambahan, baik bagi pelatih Gary Rowett maupun para pemain, termasuk Marcelino yang sedang berjuang menembus tim utama. Bagi para penggemar Garuda, kabar ini jelas menimbulkan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Apalagi, Marcelino adalah salah satu talenta muda terbaik yang selalu jadi andalan timnas Indonesia. Apakah Marcelino bisa segera membuktikan kualitasnya di Oxford United dan menembus skuad utama? Ataukah situasi genting klub justru membuat pelatih lebih memilih pemain berpengalaman, sehingga Marcelino harus lebih banyak bersabar? Menurut kalian, apakah ini kesempatan emas bagi Marcelino untuk berkembang di Eropa, atau justru bisa menghambat karirnya jika tidak segera dimainkan? Menurut kalian, apakah ini kesempatan emas bagi Marcelino untuk berkembang di Eropa, atau justru bisa menghambat karirnya jika tidak segera dimainkan? Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku cukup senang dengan kehadiran pemain anyar Mauro Zylstra yang baru saja resmi memperkuat skuad Garuda. Menurut juru taktik asal Belanda itu, penyerang FC Volendam tersebut punya kualitas mumpuni untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ole Romeni. Sebagaimana diketahui, Mauro Zylstra telah sah menjadi warga negara Indonesia WNI sejak Jumat 29 Agustus 2025. Proses naturalisasinya rampung dan kini ia langsung diplot untuk memperkuat lini depan Garuda. Langkah ini tentu disambut gembira oleh Kluivert, mengingat tim nasional saat ini sangat membutuhkan tambahan amunisi di sektor serangan. Absennya oleh Romeni karena cedera panjang memang membuat lini depan Indonesia sedikit timpang. Kehadiran Mauro Zylstra pun seakan menjadi solusi instan. Bisa saja Mauro Zylstra isi posisi oleh Romeni, tapi saya juga punya pemain lain yang bisa bermain di posisi tersebut, ujar Kluivert Jumat 5 September 2025. Meskipun begitu, Kluivert tak menutup mata bahwa absennya oleh Romeni merupakan sebuah kerugian besar. Romeni yang kini memperkuat Oxford United sebetulnya merupakan salah satu andalan utama di lini depan Garuda. Sayangnya, Ole tidak bisa hadir di sini, kata Kluivert dengan nada menyayangkan. Timnas Indonesia akan segera membuktikan diri di hadapan publik. 2 laga uji coba bertajuk FIFA Matchday September 2025 sudah menanti. Pertama, Indonesia akan melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Jumat 5 September 2025. Setelah itu, Garuda akan menantang Lebanon di tempat yang sama, Senin 8 September 2025. 2 laga ini jelas bukan sekadar pertandingan uji coba biasa. Patrick Kluivert memandangnya sebagai momen penting untuk meracik strategi, mencari formasi terbaik, sekaligus menguji para pemain baru termasuk Mauro Zylstra. Lebih jauh lagi, FIFA Matchday ini menjadi ajang pemanasan menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Skuad Merah Putih akan memulai perjuangan mereka pada 8 Oktober 2025 dengan menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Laga berat lainnya sudah menunggu 3 hari kemudian, yakni melawan Irak pada 11 Oktober 2025. Bagi Kluivert, waktu persiapan ini sangat penting. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Mauro Zylstra diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan menjadi opsi segar untuk menantang tim-tim kuat Asia. Kehadiran Mauro Zylstra tentu membawa harapan besar bagi publik sepak bola Indonesia. Namun muncul pertanyaan menarik. Apakah Mauro Zylstra bisa langsung nyetal dengan gaya permainan timnas Indonesia dan menjadi solusi absennya oleh Romeni? Mampukah ia memberi gebrakan di 2 laga FIFA Matchday kontra Taiwan dan Lebanon? Pelatih Timnas Indonesia,
Patrick Kluivert akhirnya buka suara soal keputusan memanggil nama Adrian Wibowo, pesepak bola muda yang kini membela klub Amerika Serikat Los Angeles FC. Keputusan ini tentu saja langsung menyedot perhatian publik karena Adrian masih berusia 19 tahun dan sebelumnya belum pernah masuk dalam daftar panggilan Garuda. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi 2 laga penting dalam agenda FIFA Matchday September 2025, yakni melawan Taiwan pada Jumat 5 September dan Lebanon pada Senin 8 September. Awalnya, Kluivert hanya memanggil 27 pemain untuk memperkuat Garuda. Namun, beberapa hari menjelang pertandingan, pelatih asal Belanda itu menambah kekuatan skuadnya dengan menghadirkan 3 wajah baru, Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo. Baik Miliano maupun Mauro datang dengan status pemain baru hasil naturalisasi. Keduanya yang lahir dan besar di Belanda sudah resmi mengucapkan sumpah setia sebagai WNI sehingga berhak mengenakan seragam merah putih. Namun kasus Adrian berbeda. Pemain muda ini masih memegang paspor Amerika Serikat meskipun ia memiliki garis keturunan langsung dari sang ayah yang merupakan warga negara Indonesia. Menariknya, ada aturan khusus yang membuat Adrian tetap bisa memperkuat Indonesia tanpa harus menjalani naturalisasi. Hal ini disebabkan karena Adrian lahir ketika sang ayah masih berstatus WNI. Baru dalam 10 tahun terakhir, sang ayah mengganti kewarganegaraannya. Kondisi ini mirip dengan kasus yang pernah dialami oleh Irfan Bahdim maupun Elkan Bagot yang juga bisa membela Indonesia meski tidak melalui jalur naturalisasi penuh. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Taiwan, Kluivert menegaskan bahwa keputusan memanggil Adrian bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ia menyebut tim kepelatihan memang sedang giat memantau dan mencari bakat-bakat sepak bola keturunan Indonesia di seluruh dunia. Kami sedang mencari potensi dan bakat para pemain Indonesia di seluruh dunia, kata Kluivert. Kami menemukan bahwa Adrian adalah salah satu pemain berbakat. Kluivert juga menekankan bahwa misi terbesarnya adalah memberdayakan talenta-talenta diaspora agar bisa ikut memperkuat timnas. Jadi, kita harus berusaha untuk memberdayakan dan mendorong para pemain tersebut agar bergabung dengan tim nasional. Itu yang terpenting, Indonesia harus diwakili di seluruh dunia, jelasnya. Pelatih asal Belanda itu tidak menutup-nutupi rasa penasarannya pada kualitas Adrian. Menurutnya, dengan kesempatan tampil bersama Garuda, publik akan bisa menilai sejauh mana kemampuan pemain muda LAFC ini. Mengapa tidak mengundang Adrian yang merupakan seorang pemain dari Amerika Serikat untuk 2 pertandingan yang akan datang, kata Kluivert. Tujuannya agar kita dapat melihat kualitasnya dan membiarkannya menunjukkan kualitasnya juga, pungkasnya. Lebih jauh, Kluivert bahkan berharap Adrian bisa segera menunjukkan mentalitas besar dan kualitas permainan terbaiknya sama seperti ketika ia berlatih bersama para pemain top dunia di LAFC, termasuk sosok bintang Asia Son Heung-min. Kehadiran Adrian jelas menambah warna baru bagi timnas Indonesia. Namun di sisi lain muncul pertanyaan besar. Apakah tepat memanggil pemain muda yang statusnya belum sepenuhnya WNI resmi? Haruskah Garuda terus membuka pintu bagi pemain diaspora meskipun proses adaptasinya belum tentu cepat? Atau justru ini saat yang tepat untuk memberikan panggung bagi talenta muda agar ditempa sejak dini di level internasional?